Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Yudas dan teman-teman khususnya mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta kelas 23F. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Mercubuana Yogyakarta kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Widya Rahmawarnika, Septiwari Subekti, Agustina Haryani, Bekti Mayasari, Adinda Milenia Syafitri, dan Anggar Iswari. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah teori akuntansi dengan topik laba. Definisi laba. Definisi laba dibagi menjadi dua, laba dalam ilmu ekonomi dan laba dalam ilmu akuntansi. Jika kita melihat laba dalam ilmu ekonomi adalah sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor dari hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sedangkan dalam laba ilmu akuntansi adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Terlihat jelas perbedaan laba dalam ilmu ekonomi dengan laba dalam ilmu akuntansi. Perhitungan laba trader di pasar modal akan berbeda dengan akuntan. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat, perhitungan laba trader di pasar modal itu untuk mencari laba atau selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Sedangkan dengan akuntan lebih mementingkan atau lebih melihat kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Begitu juga dengan pedagang-pedagang tradisional akan berbeda dengan pedagang modern. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dengan pedagang tradisional, kita ambil contoh saja, seandainya dia berangkat hari ini untuk berdagang, kemudian kita tanya, berapa laba pada saat dia pulang? Dia akan menjawab, labanya itu adalah selisih uang yang dia pegang dengan uang yang dia bawa pada saat berdagang tadi. Nah, beda lagi dengan pedagang modern yang memang sudah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencari selisih antara penjualan dengan bebannya sehingga mendapat laba seperti itu. Mengapa kita perlu mengetahui perhitungan laba? Yang pertama, perhitungan pajak. Alasannya, karena pengenaan dasar pajak kita harus mengetahui laba dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan alasan yang berikutnya adalah untuk menghitung dividen. Dividen itu bisa kita hitung dengan kita mengetahui berapa laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan karena dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham dan juga berapa laba yang akan ditahan oleh perusahaan. Selanjutnya, alasannya adalah pedoman dalam menentukan investasi. Jika kita memiliki laba yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, maka kita bisa melakukan investasi lanjutan. Kita bisa melanjutkan investasi yang lain atau portofolio dengan investasi-investasi lainnya. Sedangkan peramalan laba untuk masa yang akan datang juga merupakan bagian kenapa kita perlu menghitung laba. Kita akan meramalkan laba untuk masa yang akan datang itu karena adanya perbedaan laba yang sebelumnya dengan laba saat ini. Bisa kita bandingkan sehingga kita bisa meramalkan kira-kira berapa ya laba yang akan kita capai untuk masa yang akan datang. Selanjutnya juga sebagai dasar perhitungan dan penilaian efisiensi. Setiap perusahaan pasti memiliki divisi, maka dari masing-masing divisi akan mencari atau akan berupaya memaksimalkan labanya, sehingga itu menjadi alasan mengapa perlu adanya perhitungan laba. Serta yang terakhir itu adalah perhitungan zakat, karena kita sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memang mewajibkan mengeluarkan zakat, maka perhitungan zakat itu bisa kita ambil dari laba perusahaan.
Kemudian kita lanjut ke laba ekonomi atau ekonomi income yang merupakan konsep laba pertama kali yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi yang bernama Adam Smith. Adam Smith saat itu mengatakan bahwa income adalah kenaikan dalam kekayaan. Sifat-sifat dari laba ekonomi itu sendiri mencakup ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah physical income, real income, dan money income. Physical income yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat dilakukan pengukuran. Misalnya, seseorang berangkat ke kampus menggunakan ojek, maka kita kategorikan ke dalam physical income karena tidak dapat dilakukan pengukuran dan hanya memberikan kesenangan secara fisik dalam pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah real income. Real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang digunakan untuk real income ini adalah biaya hidup atau cost of living. Contoh dari real income adalah kejadian yang sebelumnya seseorang hanya menggunakan ojek untuk berangkat ke kampus, kemudian dia real income dengan bisa melakukan pembelian motor untuk digunakan sebagai pengganti ojek. Saat dia bisa melakukan pembelian motor, maka ada peningkatan terhadap kesenangan fisik tersebut, sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan ojek untuk menuju ke kampusnya. Inilah yang dinamakan dengan real income. Tahapan yang terakhir adalah money income. Money income merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam tahapan ini, yang tadinya telah melakukan pembelian motor bisa dijadikan sebagai pendapatan sampingan oleh pemiliknya. Kesimpulan dari tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan berkelanjutan, dari yang semula menggunakan jasa ojek atau bisa dibilang sebagai physical income, kemudian melakukan pembelian motor sebagai real income, dan melakukan tahapan akhir yaitu menghasilkan uang dari motor yang dibeli tadi sebagai money income. Selanjutnya adalah laba akuntansi atau accounting income. Laba akuntansi atau accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perubahan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Asumsinya adalah bahwa laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan akan terlihat lebih baik apabila memiliki laba yang maksimal. Laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan porsi kas sehingga akan menghasilkan laba yang maksimal. Sedangkan sifat menurut Bell-Cowie, laba itu didasarkan pada prinsip yang benar-benar terjadi. Jadi, kalau kita lihat di sini, timbulnya hasil dan biaya itu menimbulkan adanya laba akuntansi. Tidak akan ada laba jika tidak ada pendapatan, dan juga tidak akan ada laba jika tidak ada beban yang dikeluarkan. Itu sifat menurut Bell-Cowie yang pertama. Sifat yang kedua adalah laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik. Yang dimaksud di sini adalah prestasi bagi perusahaan itu mendapatkan laba setiap periodenya. Nah, laba akuntansi selanjutnya didasarkan pada prinsip revenue. Prinsip revenue di sini maksudnya adalah itu akan dimatchingkan dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga laba di sini adalah laba yang benar-benar sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sesuai dengan kegiatan usaha atau kegiatan utamanya perusahaan tersebut. Seperti apa? Maka itulah yang dijadikan sebagai laba akuntansi berdasarkan prinsip revenue. Sedangkan laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya, sehingga ada biaya-biaya historis karena beban itu adalah yang sudah terjadi atau yang sudah digunakan, sehingga beban tersebutlah yang nantinya bisa meminimalisir ataupun memaksimalkan laba dari suatu perusahaan. Nah, yang terakhir sifatnya adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching. Yang tadi sudah saya sebutkan. Matching di sini adalah untuk menselisihkan antara revenue atau pendapatan dengan expense atau beban. Kemudian kita lihat di sini,
ada keunggulan laba akuntansi atau accounting income. Yang pertama kita lihat adalah dapat teruji dan mudah ditelusuri. Karena yang namanya bukti transaksi itu pasti ada kalau kita menggunakan laba akuntansi. Jadi ada bukti lengkap, maka itu dapat teruji dan mudah ditelusuri. Perhitungan didasarkan pada kenyataan dan dilaporkan secara objektif, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan. Berikutnya memenuhi prinsip konservatis, yaitu prinsip hati-hati, karena laba yang diakui itu adalah laba yang direalisasi, bukan laba pertambahan nilai. Misalnya seperti reevaluasi dan lain sebagainya. Tapi benar-benar laba yang terrealisasi. Kemudian dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen. Jadi dari pihak manajemen dapat mengendalikan masing-masing divisinya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen karena sudah mengetahui berapa laba yang akan diperoleh masing-masing divisi tersebut. Kelemahan laba akuntansi atau accounting income yang pertama adalah tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul dari kenaikan nilai. Tadi sudah dijelaskan di atas, memenuhi prinsip konservatisme sehingga tidak dapat menunjukkan laba yang memang belum terrealisasi. Yang kedua, sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat perbandingan antara tahun yang sebelumnya dengan yang tahun ini akan sangat berbeda. Biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing bagian atau masing-masing divisi kecuali kalau kita bicara biaya tetap. Tapi kalau sudah bicara biaya variabel, maka akan sulit dijadikan sebagai perbandingan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip realisasi, historical cost, dan conservatism dapat menimbulkan salah pengertian terhadap data yang dilaporkan, karena sebenarnya data itu yang saat ini pasti akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau historical cost berarti data yang lama, tapi harus kita cantumkan di dalam pelaporan akuntansinya atau pelaporan keuangannya. Pengukuran dan pengakuan laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi pengukurannya terhadap laba itu kita harus berdasarkan jumlah rupiah, berapa laba yang dicatat, dan berapa yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Lalu, bagaimana kita mengakui laba? Nah, pengakuan terhadap laba di sini dianggap sebagai kenaikan manfaat ekonomi di masa yang mendatang. Itu berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban. Maksudnya adalah peningkatan aktiva di sini karena kita mendapat keuntungan. Berarti kita akan meningkatkan aktiva kita dari sisi neracanya, sehingga kita atau aset kita akan bertambah itu dari pengakuan terhadap laba. Pengakuan terhadap laba ini mempunyai 3 pendekatan untuk kita ukur. Yang pertama adalah pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi adalah pendekatan yang menganggap bahwa perubahan aktiva, hutang, atau laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Kemudian, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi kita bisa mengakui adanya laba karena sudah ada kegiatan, misalnya kegiatan produksi, kegiatan penjualan, dan kegiatan yang memang terkait untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Yang ketiga itu adalah pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah modal awal dapat dipertahankan. Jadi misalnya kita mengajukan modal 100 juta, kemudian kita mendapatkan laba lebih dari itu, maka kita pendekatannya adalah pendekatan kapital. Selanjutnya yaitu elemen laba. Terdapat 2 konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan. Yang pertama, yaitu konsep laba periode, yang mana dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Sedangkan yang kedua, laba komprehensif, yaitu total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik.
Beberapa konsep laba, perhitungan laba, serta penerima informasi. Konsep laba yang pertama yaitu value add atau tambahan nilai. Perhitungan labanya yaitu harga jual produksi dan jasa perusahaan dikurangi harga pokok barang dan jasa yang dijual. Penerima informasinya yaitu ada pegawai, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Konsep laba yang kedua yaitu laba bersih untuk perusahaan atau enterprise net income. Dihitung berdasarkan kelebihan hasil atau revenue dari biaya, seluruh pendapatan, dan rugi. Tidak termasuk bunga, pajak, dan bagi hasil. Penerima informasinya adalah pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah. Konsep laba yang ketiga adalah laba bersih bagi investor. Perhitungannya sama seperti laba bersih untuk perusahaan atau enterprise net income, tetapi setelah dikurangi pajak penghasilan. Pemakai informasinya adalah pemegang saham, pemegang obligasi, dan kreditor jangka panjang. Konsep laba yang terakhir adalah laba bersih bagi pemegang saham residual. Perhitungan labanya adalah laba bersih kepada pemegang saham dikurangi dividen. Dan untuk pemakai informasinya adalah pemegang saham biasa dan yang potensial prioritas pembayaran tidak terpenuhi. Itu adalah beberapa konsep laba, perhitungan laba, serta penerima informasinya. Baik teman-teman, khususnya mahasiswa Mercu Buana Yogyakarta kelas 23F dimanapun kalian berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay healthy dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.